Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Adiba. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak dengan metode inkremental. Metode inkremental adalah suatu model pengembangan sistem pada software engineering yang berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya dilakukan secara bertahap atau increment. Proses atau step by step tahapannya adalah: 1. Requirement merupakan proses awal yang dilakukan pada incremental model, yaitu penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. 2. Specification merupakan proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. 3. Arsitektur desain merupakan tahap perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan per bagian pada tahap selanjutnya. 4. Kode merupakan proses pengkodean setelah tahapan proses desain. 5. Tes merupakan tahap pengujian dalam model ini. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan dari metode inkremental? Kelebihannya yaitu: 1. Merupakan model dengan manajemen yang sederhana. 2. Pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. 3. Resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah, walaupun masalah masih dapat ditemukan pada beberapa increment. 4. Nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. 5. Memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. 6. Prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Lalu, kekurangannya adalah: 1. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. 2. Dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. 3. Harus open architecture. 4. Mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Selanjutnya, metode apa yang sesuai pada tugas sebelumnya, yaitu tentang pembuatan blok. Menurut saya, metode yang sesuai adalah Scrum. Alasannya adalah karena model Scrum memiliki keunggulan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam proses pengembangan, kemampuan yang lebih tinggi untuk memprioritaskan tugas tertentu, dan lebih terbuka untuk kepuasan pelanggan atau pengguna. Dan juga metode Scrum membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan lebih banyak penekanan pada konektivitas tim. Tim dapat memprioritaskan tugas yang harus segera dilakukan untuk memaksimalkan hasil mereka. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.